flesh, regry blood. Pump. Berlatar di tahun 1857, terdapat sebuah kapal yang terjebak di lautan yang membeku. Kapten dan semua kru kapal terus berusaha keras untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Singkat waktu, pada malam harinya, tidak jauh dari tempat itu, mereka melihat api yang menyala. Ketika mereka mengeceknya, mereka menemukan banyak darah dan seorang manusia yang terluka cukup parah menggunakan satu kaki palsu. Tapi saat mereka akan membawa pria tersebut ke kapal, tiba-tiba ada sosok misterius yang meraung sangat keras berjalan ke arah mereka. Karena panik, sang kapten kemudian menyuruh anak buahnya untuk menembak sosok misterius tersebut yang mulai mendekati kapal. Tapi sungguh mengejutkan, meskipun sudah ditembak, makhluk itu tidak bisa mati dan terus berjalan ke arah kapal mereka. Entah apa sebenarnya makhluk tersebut. Selain tidak bisa mati, dia juga memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Terbukti dia dengan gampangnya bisa menghabisi kru kapal yang mencoba menyerangnya. Dengan suara yang keras, makhluk itu berteriak dan menginginkan pria tadi diserahkan kepadanya. Dan dia menyebut nama Victor. Salah satu kru kemudian menembaknya dengan senjata lumayan besar dan berhasil menjatuhkan makhluk itu dari kapal. Tapi makhluk itu tetap tidak bisa mati dan memiliki regenerasi yang luar biasa. Saking marahnya, bahkan dia bisa menggerakkan kapal yang membeku. Melihat itu, sang kapten kemudian menembak es di bawahnya dan membuat si makhluk jatuh ke dalam air yang sangat dingin. Setelah kejadian itu, sang kapten kemudian bertanya ke pria tersebut yang ternyata bernama Victor Frankenstein. Makhluk apa sebenarnya yang menyerang mereka tadi dan apa yang dia inginkan dari Victor? Dengan perasaannya yang kacau, Victor menjelaskan jika dialah yang menciptakan makhluk tersebut. Kemudian dengan semua penyesalan yang dia rasakan, dia menceritakan kejahatan yang telah dia lakukan sampai akhirnya terciptalah makhluk tersebut. Victor terlahir dari keluarga bangsawan. Saat itu dia memiliki seorang ibu yang sangat dia sayangi. Dan kebetulan ibunya juga sedang hamil. Sedangkan ayahnya Victor adalah seorang dokter bedah paling terkemuka pada saat itu. Tapi ayahnya menikahi ibunya hanya untuk status sosial, bukan karena rasa cinta. Perlakuan ayahnya kepada si ibu juga sangat kasar, yang membuat mereka sering bertengkar. Dan hal itu selalu disaksikan oleh Victor remaja. Selain itu, Victor juga dididik untuk menjadi dokter bedah yang hebat sepertinya. Tapi cara mendidik ayahnya selalu membuat Victor ketakutan. Saat dia lupa fungsi dari suatu organ, tangannya akan selalu dipukul. Bahkan saking emosinya, sang ayah tega memukul Victor di bagian wajahnya. Hal inilah yang membuat Victor remaja hidup dalam tekanan. Suatu hari, sang ibu merasakan sakit di perutnya, tanda jika dia akan melahirkan. Tapi karena terjadi pendarahan yang ekstrim, sang ibu harus tewas sedangkan bayinya masih selamat. Hal itu tentunya membuat dunia Victor seketika runtuh karena kehilangan satu-satunya sosok yang menyayanginya. Distinguished as a part of the York. Singkat waktu, si adik sekarang sudah menjadi bocil yang diberi nama William. Tapi perlakuan ayahnya kepada si adik sangat jauh berbeda dengan perlakuan si ayah kepada Victor. Sang ayah terlihat sangat menyayangi William. Victor kemudian merasakan ada sesuatu yang janggal atas kematian ibunya. Bagaimana mungkin ibunya bisa tewas di tangan seorang ahli bedah paling terkemuka pada saat itu?
Si ayah pun mengatakan jika kematian adalah hal yang tidak bisa ditaklukkan oleh manusia. Dari sinilah ide gila Victor muncul. Dia bersumpah akan menjadi dokter bedah lebih hebat dari ayahnya yang bisa menaklukkan kematian itu sendiri. In ambition and in reach, always your dreams. Singkat waktu, setelah keluarganya bangkrut, sang ayah akhirnya meninggal dunia. Kemudian Victor dan adiknya juga berpisah. William ikut dengan keluarga mereka yang ada di Wina, sedangkan Victor melanjutkan pendidikannya di London. Di sana, Victor berusaha keras untuk mewujudkan ambisinya. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1855, Victor yang sudah dewasa sedang mempresentasikan proyeknya kepada para dewan dan tamu yang hadir di sana. Victor menjelaskan jika dia sedang melakukan penelitian untuk menaklukkan kematian dengan cara menghidupkan kembali manusia yang sudah tewas dari beberapa gabungan potongan tubuh manusia lainnya. Di sana, Victor menunjukkan bagian tubuh mayat yang sudah dimodifikasi. Meskipun cuma sebagian tubuh saja, tapi Victor berhasil menghidupkan mayat tersebut. Di saat para dewan mengira itu adalah sebuah tipuan, Victor langsung membuktikannya dengan melemparkan apel ke arah mayat tersebut dan luar biasanya mayat itu bisa menangkapnya. Sontak hal itu membuat semua orang terkejut. Tapi alih-alih akan mendapatkan dukungan, para dewan malah mengatakan jika apa yang dilakukan Victor ini adalah sesuatu yang tidak bermoral, suatu kekejian dan penistaan. Mendengar hal itu, dengan kesal Victor langsung keluar dari tempat sidang. Tidak lama kemudian, dia ditemui oleh seseorang bernama Herlander yang tadi juga ikut menyaksikan presentasi dari Victor. Di sana, Herlander juga memberikan Victor sebuah surat dari adiknya, sekalian berkenalan dengan Victor. Herlander mengatakan jika William ingin bertemu dengan Victor, sekalian dia juga ingin memperkenalkan tunangannya yang merupakan keponakan dari Herlander. Herlander yang sangat tertarik dengan proyek yang dilakukan oleh Victor, mengatakan jika dia akan memberikan tempat untuk Victor bekerja dan mendanai semua keperluannya. Sebagai imbalannya, mungkin suatu saat Herlander akan meminta bantuan Victor. Tapi untuk sekarang, dia akan merasa istimewa jika bisa merekam semua proses kerja Victor sebagai warisan di dunia medis. Tidak lama kemudian, William dan tunangannya yang bernama Elizabeth akhirnya tiba di sana. Dan saat pertama kali melihat Elizabeth, Victor langsung terpesona dengan kecantikannya. Ternyata selain cantik, Elizabeth juga gadis yang pintar dan lumayan menentang proyek yang sedang dikerjakan oleh Victor. Tapi Victor hanya bisa tersenyum mendengar penjelasan Elizabeth. Country, valor, and nevertheless men are dying. How often an illusion? Beberapa hari kemudian, mereka semua pergi ke tempat yang akan digunakan Victor untuk mengerjakan proyeknya. Saat melihat tempat itu, Victor pun sangat takjub dan merasa jika takdir telah memanggilnya. Dia kemudian mengatakan semua peralatan yang dia perlukan dan William yang akan bertugas untuk menyediakannya. Karena dia sengaja membuat William sibuk mempersiapkan semua peralatan yang diperlukan Victor, hal itu membuat Victor beberapa hari lebih banyak menghabiskan waktunya bersama Elizabeth. Dan hal itu membuat Victor mulai jatuh cinta pada Elizabeth. Elizabeth ternyata memiliki ketertarikan pada sains lebih ke hal-hal yang terkecil. Contohnya sesuatu yang bergerak dengan alam atau mungkin ritme dari Tuhan. Dia selalu mencari hal yang lebih murni dan sesuatu yang menakjubkan. Seiring berjalannya waktu, Victor juga sudah mulai mengerjakan proyeknya dan dibantu oleh William. Tapi dia belum bisa membuat mayat yang utuh untuk bergerak, beda dengan sebelumnya yang cuma setengah bagian. Saat Victor sedang pusing mencari cara untuk mengirimkan arus ke tubuh mayat, dia didatangi oleh Elizabeth di tempat kerjanya.
Victor yang memang sudah jatuh cinta pada Elizabeth, akhirnya harus merasakan kecewa dan sakit hati saat Elizabeth menolak perasaannya karena merasa hal itu tidaklah benar. Elizabeth mengatakan dia dekat dengan Victor karena dia juga tertarik pada Shine. Wanted us. Di tengah rasa sakit hati dan kemumetan yang dia rasakan, akhirnya Victor tersadar dengan satu hal. Setelah dia menerapkan hal itu, akhirnya secara mengejutkan dia bisa membuat mayat itu meraung yang sekaligus sempat membuatnya ketakutan. Setelah berhasil menemukan kuncinya, Victor langsung mencari bagian tubuh yang dia perlukan dari jasad para prajurit yang tewas dalam peperangan. Victor kemudian mengambil potongan tubuh yang dia perlukan dan menggabungkannya menjadi satu bagian yang utuh. Setelah selesai, Victor langsung menyiapkan semua peralatannya untuk tahap akhir, yaitu mengirim arus listrik dari petir ke jasad tersebut dengan harapan jasad itu akan hidup kembali. Saat semuanya sudah hampir siap, Victor kemudian memanggil Herlander. Tapi disinilah sebuah fakta baru terungkap. Ternyata selama ini Herlander sedang sekarat karena penyakit kelamin yang dia derita. Dan tujuannya mendanai semua proyek Victor agar jiwanya bisa dimasukkan ke dalam jasad yang dibuat Victor dan terlahir kembali dengan fisik yang baru. Mendengar permintaan Herlander, Victor langsung menolaknya. Karena tubuh Herlander sudah digerogoti oleh penyakitnya. Karena permintaannya ditolak oleh Victor, mereka sempat rebutan satu alat yang akan digunakan mengalirkan arus listrik. Tapi apesnya Herlander tergelincir dan terjatuh dari lantai atas yang menyebabkannya meninggal di tempat. Karena petir akan segera datang, Victor tidak punya banyak waktu dan tetap melanjutkan persiapannya. Dan setelah petir menyambar jasad tersebut, terlihat sama sekali tidak ada pergerakan dari si jasad yang membuat Victor merasa frustasi karena proyeknya gagal total. Keesokan paginya, alangkah terkejutnya Victor saat dirinya sedang ditatap oleh sosok tinggi besar yang ternyata adalah si jasad yang kembali hidup. Proyek Victor ternyata berhasil menaklukkan kematian. Bagaikan anak kecil, si makhluk hanya mengikuti pergerakan Victor dan terlihat kebingungan. Saat jendela dibuka, si makhluk sempat merasa takut. Tapi Victor mengatakan jika itu adalah sinar matahari dan si makhluk mengikuti gerakannya Victor. Si makhluk juga bisa mengucapkan kata Victor saat Victor mengarahkannya. Victor yang merasa senang kemudian mengajak si makhluk ke lantai dasar dan merantainya agar si makhluk tidak pergi kemana-mana. Tapi setelah beberapa minggu berlalu, si makhluk tidak menunjukkan adanya perkembangan. Dia hanya bisa mengucapkan kata Victor. Tapi di sisi lain, Victor menyadari jika si makhluk memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Hal itu terbukti saat tangannya terluka dan lukanya langsung sembuh dalam hitungan detik. Sedangkan untuk Victor, dia mulai frustasi melihat perkembangan si makhluk. I didn't do this. You did this. It's closed. Right. Tidak lama kemudian, William dan Elizabeth mampir ke tempat Victor, sekalian Elizabeth ingin melihat pamannya. Melihat kedatangan mereka, Victor dengan semangat ingin menunjukkan catatan yang selama ini dia kerjakan. Tapi Victor langsung terdiam saat Elizabeth menanyakan keberadaan pamannya. Victor hanya mengatakan jika pamannya tidak ada di tempat itu. Elizabeth kemudian mendengar suara yang menyebut nama Victor dan langsung mengeceknya ke tempat si makhluk dirantai oleh Victor. Saat bertemu dengan si makhluk, Elizabeth merasakan ketakutan dan kepolosan dari tatapan mata si makhluk.
Elizabeth langsung bertanya ke Victor yang dia kira makhluk itu adalah korban dari proyek Victor. Victor kemudian menjelaskan jika dia telah berhasil menghidupkan orang yang sudah mati. Elizabeth yang merasa kasihan pada si makhluk malah disalahartikan oleh Victor dan menganggap jika Elizabeth memiliki ketertarikan pada si makhluk. Malam harinya, Elizabeth kembali menemui si makhluk. Si makhluk yang seperti anak kecil polos memberikan Elizabeth sebuah daun. For me? This is me. Make sound. Victor yang mengetahui hal itu menjadi semakin salah paham dengan Elizabeth dan mengira Elizabeth lebih tertarik kepada makhluk itu tapi menolak dirinya. Mendengar penjelasan Elizabeth membuat Victor semakin kesal dan cemburu pada si makhluk. Alhasil dia pun melampiaskan semua kekesalannya pada si makhluk. Tapi ternyata si makhluk juga memiliki rasa amarah dan langsung membengkokkan besi yang dipegang oleh Victor. Sontak hal itu membuat Victor ketakutan. Keesokan harinya, setelah melihat kekuatan si makhluk, Victor memberitahu William jika sebenarnya Herlander sudah tewas. Tapi dia mengatakan jika makhluk itulah yang menghabisi Herlander saat dia marah. Dengan liciknya, Victor menyuruh William untuk membawa Elizabeth kembali pulang dan jangan memberitahukan hal ini kepadanya. Sedangkan dia akan meledakkan menara di sana, sekalian menghabisi si makhluk yang dianggap sebuah proyek gagal dan sangat berbahaya. One word more. Anything. Setelah menara terbakar, si makhluk yang terus berteriak memanggil nama Victor sempat membuatnya terdiam dan ingin menolongnya. Tapi semuanya sudah terlambat. Menara itu langsung meledak yang membuat Victor kehilangan satu kakinya. Untungnya Elizabeth yang punya firasat buruk memutuskan untuk kembali dan mereka sempat menolong Victor. Tapi satu hal yang tidak Victor ketahui, jika si makhluk tidak bisa mati dan berhasil lolos dari ledakan tersebut melalui saluran air. Si makhluk terus berjalan dan sempat mengambil kain yang sudah robek dari tengkorak prajurit perang. Bahkan dia sempat ditembak oleh pemburu yang ada di sana karena dikira seekor monster. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah rumah dan memutuskan untuk bersembunyi di dalamnya. Ternyata rumah itu ditempati oleh seorang kakek yang buta bersama cucunya dan juga kedua pemburu tadi. Dari balik celah kayu, si makhluk terus memperhatikan apa yang penghuni rumah lakukan. Si makhluk bahkan ikut membantu mencarikan kayu bakar dan membuat kandang domba untuk membantu keluarga tersebut, tapi secara diam-diam. Suatu hari, saat semua orang akan pergi ke kota, si kakek memutuskan untuk tetap tinggal di rumah. Saat si kakek sudah sendirian, si makhluk mencoba untuk menunjukkan diri kepada si kakek. Dan ternyata si kakek menyambutnya dengan baik, karena si kakek dari awal sudah tahu jika yang membantunya adalah si makhluk. Si kakek yang baik hati akhirnya mengajari si makhluk untuk membaca, sampai akhirnya si makhluk bisa berbicara bahasa manusia dengan lancar. Saat belajar membaca, si makhluk sempat membaca buku tentang Adam dan Hawa. Setelah beberapa hari, si makhluk akhirnya ingin mengetahui siapa sebenarnya dirinya dan dari mana dia berasal. Karena yang dia ingat hanyalah satu kata, yaitu Victor, si makhluk kemudian kembali ke menara untuk mencari informasi. Di sana, akhirnya dia menemukan catatan Victor dan baru mengetahui jika dirinya tercipta dari potongan-potongan tubuh jasad yang berbeda yang kembali dihidupkan oleh Victor. Di sana dia juga mendapatkan surat undangan dan tahu di mana dia harus mencari Victor. Saat kembali ke rumah si kakek, dia melihat jika sudah banyak kawanan serigala yang menyerang tempat tersebut. Saat mengecek kondisi si kakek,
dia melihat si kakek sudah diserang oleh serigala dan mendapatkan luka yang parah. Si makhluk yang murka langsung membantai kawanan serigala yang ada di sana sampai serigala lain lari ketakutan melihat kekuatan si makhluk. Si kakek yang sudah sekarat akhirnya meninggal dunia. Tapi kedua pemburu yang kembali dari kota salah paham melihat kejadian itu. Mereka berpikir jika si makhluklah yang telah menghabisi si kakek. Mereka pun langsung menembak si makhluk. Di sini si makhluk tidak melakukan perlawanan karena dia sadar jika dia tidak akan diterima di kalangan manusia. Dan fakta baru yang juga baru dia ketahui adalah jika dirinya tidak bisa mati. But I saw my injury. I felt. Di tempat lain, Victor berada di tempat adiknya yang akan melangsungkan pernikahannya dengan Elizabeth. Si makhluk yang ternyata sudah berhasil menemukan lokasi Victor langsung menemuinya. Si makhluk yang menyadari jika dirinya tidak bisa mati dan sudah mendapatkan beberapa penderitaan meminta Victor untuk membuatkannya pasangan agar dia punya pendamping yang sama seperti dirinya. Tentu saja, Victor langsung menolak saat mendengar permintaan si makhluk. Dia saja ingin menghabisi si makhluk, mana mungkin dia ingin untuk menciptakannya lagi. Si makhluk yang merasa tidak pernah diinginkan oleh penciptanya, dan malah dianggap sebagai makhluk yang jahat, membuat si makhluk menjadi murka. Dia pun langsung melempar Victor yang membuatnya kesakitan. Elizabeth yang mendengar kegaduhan itu, akhirnya bertemu lagi dengan si makhluk. Victor yang ingin menembak si makhluk langsung dihalangi oleh Elizabeth yang membuatnya harus terkena tembakan. Dengan liciknya, Victor kembali mengatakan jika Elizabeth diserang oleh si makhluk kepada William yang juga datang ke sana. Alhasil, semua orang dilempar oleh si makhluk termasuk si William, yang membuat kepalanya terbentur keras dan harus tutup usia. Si makhluk kemudian membawa Elizabeth yang terluka parah pergi dari tempat itu, dan tidak ada orang yang berani menghalanginya. Victor yang mengetahui adiknya tewas langsung mengambil senapan dan memburu si makhluk. Ketika ada di sebuah goa, entah kelainan apa yang dimiliki oleh Elizabeth, karena dia lebih tertarik pada hal yang menakjubkan dan tidak bisa dijelaskan. Selama ini dia mencari hal itu dan akhirnya menemukannya pada si makhluk. Dan dia menyebut itu adalah sebuah cinta sebelum akhirnya dia juga tutup usia. Si makhluk yang telah kehilangan si kakek kini kembali merasa kehilangan setelah tewasnya Elizabeth. Victor yang sudah ada di sana langsung diserang oleh si makhluk yang sudah murka dengan Victor yang memberikannya kehidupan yang tidak dia inginkan. Dari sinilah si makhluk sengaja menyuruh Victor untuk memburunya, tapi sebenarnya dia hanya ingin menyiksa Victor. Kembali ke kapal, si makhluk yang tentu saja tidak bisa mati akhirnya berhasil masuk ke dalam kapal dan menemui Victor. Victor yang sudah mendengar cerita si makhluk ditambah lukanya yang sudah parah. Akhirnya dia meminta maaf kepada si makhluk atas semua kejahatan yang telah dia lakukan. Dan sebelum dia tewas, dia mengatakan jika si makhluk adalah anaknya. Si makhluk yang mendengar penyesalan dari penciptanya, dengan kebaikan hatinya secara ikhlas langsung memaafkan Victor. Setelah mendengar itu, akhirnya Victor tutup usia. Setelah Victor tewas, si makhluk kemudian keluar dari kapal dan mendorongnya keluar dari air yang membeku. Sang kapten dan krunya pun kembali bisa melanjutkan perjalanan mereka. Di akhir film, sambil merasakan sinar matahari, si makhluk mau tidak mau harus menerima takdirnya yang akan terus terluka, menderita, dan merasakan kesakitan, dan hal itu akan terus terulang karena dirinya tidak bisa mati. Hidup abadi juga adalah sebuah kutukan, dan cerita pun berakhir.